khatimah. Biar iman Islam ditetapkan dalam hati kita. Biar lisan kita mudah berucap kalimat La ilaha illallah. Kita perlu Nabi Muhammad. Ketika kamu sudah dekat dengan Nabi Muhammad, di saat sakaratul maut, kamu panggil Nabi Muhammad. Kamu mengucap solawat, kamu mengucap salam. Di saat sakaratul maut, kamu memanggil namanya sesuai dengan janjinya. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam padaku, melainkan Allah hadirkan rohku padanya hingga aku dapat menjawab salamnya. Bagaimana jika di saat sakaratul maut kamu memanggil Assalamu alayka ya Rasulullah? Bagaimana jika Nabi Muhammad hadir di saat sakaratul maut? Kita perlu Nabi Muhammad. Sampai kamu masuk kuburan, kamu perlu Nabi Muhammad. Umi saya hampir setahun meninggal bulan November lalu. Di akhir-akhir hidupnya ada banyak hal yang saya dapat pelajari dari umi saya. Wanita soleha, bukan ulama, gak pernah belajar di pesantren. Banyaknya juga belajar justru dari kami, para anak-anaknya. Tapi beliau memang tidak pernah berhenti belajar. Dari zaman sebelum saya ada di YouTube, masih berupa rekaman-rekaman. Itu kalau saya pulang, yang beliau minta selalu aja rekaman atau CD-CD rekaman saya berceramah, memberi kajian. Saya suka tanya, Umi mau oleh-oleh apa Mi? Umi mau saya beliin apa Mi? Umi bilang, kalau pulang jangan lupa bawa rekaman-rekaman ceramah kamu ya nak. Terus Umi saya belajar terus. Di akhir-akhir hidup, kayak beberapa tahun terakhir lah ya, itu beliau semakin jatuh cinta pada Nabi, semakin jatuh cinta pada Nabi. Baca maulid tuh hampir tiap hari. Baca sholawat, kesukaan beliau. Senengnya udah baca sholawat gitu. Umi saya kalau malam tidurnya sedikit. Tidur tuh kayak jam 9, jam 12 tuh udah bangun gitu. Saya pasti kalau menginap, di saat beliau bangun, itu saya malah belum tidur. Kayak jam 12 gitu beliau bangun, sudah tuh. Tahajud, baca Quran, baca salawat. Baca ada satu kitab tuh, kitab Salawat Fatimah itu sering beliau baca. Kata-kata yang sering beliau sampaikan di akhir-akhir hidup itu, kayak bulan-bulan terakhir sebelum beliau meninggal, beliau bilangnya begini, Umi kangen sama Nabi Muhammad. Kayak ngasih isyarat bahwa Umi pengen segera meninggal gitu, biar ketemu sama Nabi Muhammad. Kami anak-anaknya kalau beliau ngomong gitu suka bilang, iya Mi, ketemu sama Nabi kan gak harus meninggal.
Beliau kayak senyum aja. Kayaknya tuh bilang kalau masih hidup ketemunya bentar-bentaran, kalau meninggal kan enak gitu, bisa ketemu lamaan. Mungkin begitu kali. Sering banget. Mi kangen sama Nabi Muhammad. Mi kangen. Sampai di akhir hidup beliau, saya masih sedang hadir majelis maulid. Nggak sakit, nggak apa, 5 hari sebelum beliau meninggal, saya ada di sana, beliau hadir majelis maulid, dan beliau yang baca doa maulidnya. Beliau yang baca doa maulidnya. Saya nggak tahu bahwa itu adalah kali terakhir saya menghadiri majelis maulid barengan umi saya. Sampai di hari yang mau meninggal, malamnya itu masih sholat di masjid barengan abah, maghrib sampai isya. Malam jam 2-an beliau bangun, sesek nafasnya. Pagi-pagi kami anak-anaknya dihubungin, jam-jam 8 masuk rumah sakit, masih sadar. Sampai di rumah sakit itu pun Umi bilang, Umi mau pulang aja deh. Emang mau apa, Mi? Umi mau sholat. Ya, Mi, kan sholat duha tadi udah. Sebelum berangkat beliau sholat duha. Masih sholat betul. Masuk rumah sakit. Sehingga sekalian saya muliakan, Umi hanya nafasnya pendek gitu. Tambah pendek. Beliau kemudian wudhu, sempet wudhu, masuk kamar mandi sendiri, ini apa. Kemudian habis selesai beliau baringan. Kemudian umi saya sampai adik saya bilang, saya nggak tahu kalau umi sedang sakaratul maut. Karena orang-orang selalu ceritanya sakaratul maut itu berat. Saya nggak lihat umi berat. Saya kirain sakaratul maut tuh yang kayak gimana gitu. Saya nggak tahu kalau umi sedang sakaratul maut. Saya tanya, memangnya umi gimana sakaratul mautnya? Dia bilang, umi hanya menggigit bibirnya. Kemudian umi saya bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Beberapa kali. Kemudian umi nggak ada. Teman-teman saudaraku sekalian, saat sakaratul mautmu, tidak ada yang kamu perlukan lebih daripada Nabi Muhammad. Percaya saya, percaya saya. Percaya saya. Saya sudah membuktikannya. Saya sudah melihat bukti-buktinya. Orang yang cinta sama Nabi, orang yang dekat sama Nabi, sakaratul mautnya nggak pernah berat. Kamu ingin sakaratul mautmu ringan, bukan? Kamu ingin saat matimu husnul khotimah, bukan? Kamu ingin saat meninggal dunia menjadi saat yang paling menyenangkan, bukan? Kamu perlu Nabi Muhammad. Kita hanya perlu Nabi Muhammad. Pun untuk kubur kita nanti, kita perlu Nabi Muhammad, teman-teman. Juga untuk mahsyar kita nanti.
juga untuk amal kita ditimbang, juga untuk amal kita dihisab, juga untuk melewati jembatan sirat, untuk masuk surga Allah Ta'ala. Kita perlu Nabi Muhammad. Saya perlu Nabi Muhammad. Kamu perlu Nabi Muhammad. Lebih daripada apapun yang kamu perlukan, hanya perlu Nabi Muhammad. Wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Kata Nabi, aku akan meraih lenganmu ketika aku lihat seseorang di antara umatku saat melewati jembatan terjerumus disebabkan dosa-dosanya. Dia memanggil namaku, inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu sehingga kamu tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu bisa masuk surga dengan syafaatku. Itu janji Nabi kita Muhammad. Ketika amal ditimbang, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ibnu Abbas, ketika beliau bertanya, aina ajiduka fil mawaqif, wahai Rasul, di mana aku dapat menjumpaimu di akhirat nanti? Kata Nabi Muhammad, aku akan menunggu ketika amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Begitukah Rasul? Iya. Nanti kalau aku lihat ibadahmu ringan, dosamu banyak, aku akan datang membawakan sholawatmu padaku, hingga ia Allah serupakan rahmatnya Allah yang akan segera memberatkan timbangan amal kebaikanmu. Bahagia Sayyidina Ibnu Abbas mendengarnya. Lebih ya Rasulullah. Sesudahnya Ibnu Abbas bertanya, adakah ini untukku khusus ataukah untuk yang lain juga wahai Rasul? Nabi menjawab, bal li jami'i ummati, aku berbuat itu untuk umatku. Ketika amal kita ditimbang, Nabi Muhammad hadir di sana. Ketika Nabi lihat dosa-dosa kita banyak, hingga berat timbangan dosa-dosa kita, Nabi semoga datang membawakan sholawat kita kepadanya, membawakan cinta kita padanya, membawakan rindu kita kepadanya, membawakan maulid-maulid kita, membawakan puji-pujian kita selama hidup di dunia, yang semoga dapat memberatkan amal timbangan kita. Ternyata dimanapun tempatnya, kita perlu Nabi Muhammad. Dan gak ada waktu buat dapetin Nabi Muhammad selain di sisa hidup yang tersisa di atas muka bumi ini. Maka yuk Kak, Dek, Nah, jadikan waktumu yang tersisa di hidup dunia ini sebagai saranamu mendekat kepada Nabi Muhammad.